Shalom umat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Iman sejati pasti disertai perbuatan yang benar. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ditegaskan oleh Yakobus, seseorang dibenarkan tidak hanya oleh iman tetapi juga oleh perbuatan. Mengenai hal ini, timbullah sebuah pertanyaan yang amat besar, yaitu bagaimana mempertemukan prinsip selamat hanya karena iman yang diajarkan Paulus dengan iman harus disertai perbuatan yang diajarkan Yakobus. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma dan Galatia sepertinya menyatakan hal yang bertolak belakang dengan apa yang dijabarkan oleh Yakobus. Sesungguhnya tidak bertentangan. Kesalahpahaman kitalah yang membuat apa yang diajarkan Paulus dan Yakobus nampak bertentangan, tidak bisa diselaraskan. Perhatikan, ketika Paulus berkata bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat, jelas ia berbicara tentang perbuatan yang artinya berbeda dengan yang dimaksud oleh Yakobus. Paulus berbicara tentang perbuatan yang dilakukan untuk menaati hukum Musa agar beroleh selamat dan sebelum manusia mengenal Injil. Iman yang seperti ini tak akan menyelamatkan. Sedangkan Yakobus berbicara tentang perbuatan yang dilakukan untuk mentaati Injil sebagai bukti iman yang sejati. Perbuatan yang ditekankan Yakobus adalah hasil dari buah dari pertobatan yang pantas ada, wajib ada, dari kepercayaan atau iman sejati kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan permainkan perkataan atau pengakuan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab setiap orang yang beriman kepada Kristus wajib mewujudkannya dalam perbuatan. Jika tidak, maka itu sama saja dengan iman setan, bukan iman sejati. Sama saja dengan iman yang mati, iman yang tak menyelamatkan. Baca ayat 19. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang semakin memotivasi saya menjadi pelaku firman. Saya mau iman saya hidup, iman di dalam Engkau, Yesus Kristus, yang disertai menjadi pelaku firman. Iman saya semakin Engkau murnikan dengan cara mendengar firman, dan firman itu membersihkan saya, sehingga tidak ada kepalsuan pada iman saya. Saya tidak jadi pendengar saja, tetapi pelaku. Terima kasih ya Tuhan buat teguran dan peringatan-Mu melalui renungan firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.